Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam mata pelajaran PKN. Dalam pertemuan ke-13 ini kita akan membahas mengenai menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Dalam masyarakat itu memiliki kepentingan dan keinginan yang berbeda-beda. Jadi setiap anggota masyarakat itu pasti memiliki keinginan dan kepentingan yang berbeda-beda. Jadi tidak jarang perbedaan kepentingan, perbedaan keinginan ini menjadi salah satu pemicu atau faktor pemicu di dalam masyarakat sehingga timbul suasana yang tidak tertib, tidak teratur, ricuh, ya, atau bahkan tidak nyaman kepada masyarakat yang lain, ya. Nah, itu mungkin apabila kita tidak memiliki sikap hukum yang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Makanya dari itu diperlukan sikap positif dari masyarakat untuk mentaati setiap norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, setelah kalian mengetahui mengenai hukum, peranan dari lembaga peradilan, ya, yang kemarin kita bahas. Nah, sekarang kalian harus bisa mengaktualisasikan pengetahuan kalian tersebut dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kita tidak dapat mengabaikan semua hukum atau aturan yang berlaku. Karena kalau kita mengabaikan semua hukum atau aturan yang berlaku, apa jadinya? Semua pasti akan ricuh, semua pasti akan tidak dapat terkendali, ya. Nah, kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, itu pasti suatu saat akan berhubungan dengan manusia yang lainnya, ya. Maka kita harus senantiasa bisa menjalin kerjasama dengan manusia-manusia lainnya, dengan masyarakat yang lainnya, ya, supaya kehidupan kita tentram, kehidupan kita damai. Nah, bagaimana caranya? Yaitu caranya kita harus bisa mentaati tata tertib yang berlaku di dalam masyarakat, ya. Kepatuhan hukum itu sangat diperlukan oleh setiap warga negara, oleh setiap orang. Karena kalau kita tidak patuh terhadap hukum, maka mungkin tadi akan timbul berbagai kerusakan, akan timbul berbagai kehancuran, akan timbul berbagai persengketaan, ya. Kepatuhan hukum di sini artinya bahwa seseorang itu bisa memahami, menggunakan peraturan yang berlaku, lalu bisa mempertahankan, ya, tertib hukum yang ada, juga bisa menegakkan kepastian hukum. Jadi selain paham dalam pikirannya, dalam pemahamannya, itu dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun ciri-ciri orang yang patuh terhadap hukum, pertama, dia disenangi oleh masyarakat yang lain, tidak menimbulkan kerugian kepada orang lain, tidak menyinggung perasaan orang lain, menciptakan keselarasan antara satu dengan yang lainnya, lalu bisa mencerminkan sikap sadar hukum dia dan mencerminkan patuh terhadap hukum, ya. Perilaku yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum ini bisa kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan di sekolah, di rumah, dalam kehidupan masyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya. Nah, di sini selain kita bisa mengetahui perilaku yang patuh terhadap hukum, juga kita harus bisa mengetahui perilaku yang bertentangan dengan hukum. Pasti kalian juga paham mana yang sikap yang patuh terhadap hukum, mana yang tidak patuh terhadap hukum. Tidak patuh terhadap hukum itu kebalikannya dari sikap yang patuh. Jadi perilaku seseorang itu akan terus melanggar peraturan. Dia tidak ingin diatur oleh orang lain. Ada aturan, ada hukum, tetap dia langgar, ya. Itu. Jadi dia melanggar peraturan itu sudah menjadi kebiasaan dia, bahkan sudah dia bisa katakan bahwa melanggar peraturan itu kebutuhan saya. Ketika saya menginginkan sesuatu, itu harus dengan cara-cara melanggar hukum, dengan cara-cara kekerasan. Ya, itu adalah perilaku yang tidak patuh terhadap hukum. Dan kita bisa lihat sendiri atau bisa rasakan sendiri bagaimana sikap yang tidak patuh terhadap hukum ini, ya. Gitu. Jadi ini balik kepada diri kita sendiri, ya. Ketika berbicara mengenai patuh terhadap hukum, tanya pada diri sendiri. Ataupun sikap yang tidak patuh terhadap hukum, tanya pada diri kita sendiri, ya. Nah,
sekarang materi selanjutnya yaitu adalah macam-macam sanksi, ya. Itu ketika di dalam masyarakat itu terjadinya pelanggaran, ya, pelanggaran terhadap hukum, ya, itu karena sifat hukum itu dapat memberikan harus bisa memberikan efek jera kepada masyarakat, maka harus adanya sanksi yang tegas dan nyata terhadap mereka yang melanggar hukum, ya, dan dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang, ya. Kita bisa lihat juga pelanggaran di jalan raya atau pelanggaran di sekolah, ya, atau di rumah itu memiliki sanksi-sanksi yang berbeda, ya. Di sini ada beberapa sanksi, ya, atau ada beberapa norma yang ada dalam lingkungan kehidupan masyarakat. Ada norma agama, ada norma kesusilaan, ada norma kesopanan, dan ada norma hukum. Norma agama adalah petunjuk yang bersumber dari Tuhan yang disampaikan melalui utusannya atau rasulnya, ya, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya melaksanakan beribadah atau melaksanakan sholat, tidak berjudi atau tidak minum minuman keras, lalu juga diharuskan kita patuh terhadap orang tua, lalu juga kita harus juga bisa menolong orang lain, suka beramal, ya, itu contohnya. Sanksinya itu tidak langsung, ya, tidak dirasakan di dunia, tapi mungkin akan diperoleh setelah dia meninggal nanti. Kedua, norma kesusilaan yaitu pedoman pergaulan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya adalah berlaku jujur. Beberapa norma yang ada dalam masyarakat, ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Norma agama adalah petunjuk yang bersumber dari Tuhan, ya, yang disampaikan oleh rasulnya, yang berisi perintah, larangan, atau anjuran-anjuran. Contohnya, kita dianjurkan beribadah, tidak berjudi, juga suka beramal. Sanksinya tidak langsung karena akan diperoleh setelah dia meninggal. Kedua, kesusilaan berpedoman pada pergaulan hidup dalam masyarakat. Contohnya adalah berlaku jujur, menghargai orang lain, menghormati orang lain walaupun tidak kita kenal. Ini sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri yang merasakannya. Yang ketiga, norma kesopanan adalah pedoman yang timbul dari hasil pergaulan manusia di dalam masyarakat. Contohnya adalah menghormati orang yang lebih tua, tidak berkata kasar, menerima dengan kalau diberi itu menerima dengan tangan kanan. Itu adalah norma kesopanan. Sanksinya tidak tegas, tapi dapat diberikan oleh masyarakat dalam bentuk celaan. Ketiga adalah norma hukum. Nah, ini adalah pedoman yang dibuat oleh badan yang berwenang, mengatur manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di sini contoh harus patuh pada peraturan pemerintah, harus tertib, dilarang mencuri, dilarang membunuh, dan sebagainya. Sanksinya tegas dan nyata, ya, serta mengikat bagi siapa saja yang melanggar. Nah, di sini di slide yang tadi dibahas mengenai bahwa sanksinya itu harus tegas dan nyata. Tegas di sini adalah adanya aturan, ya, yang dibuat secara material, yaitu di sini adanya sebuah aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang dituangkan dalam berbentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Kitab Undang Hukum Pidana ini memuat sanksi, ya, dua aturan, ya. Pertama adanya hukuman pokok dan kedua hukuman tambahan. Yang kedua adalah nyata bahwa si orang yang melanggar tersebut memang benar-benar harus ditindak tegas, ya, atau harus bisa diberikan sanksi, ya. Jadi sanksi itu kalau norma hukum itu diberikan oleh negara melalui lembaga-lembaga peradilan, dan diharapkan juga dengan adanya sanksi ini mampu mencegah orang melakukan perbuatan melanggar aturan, melanggar hukum, ya. Gitu. Jadi sanksi ini bukan hanya secara hukum, juga ada sanksi secara psikologis, yaitu bahwa seseorang itu akan merasa bersalah selama hidupnya ketika dia melakukan kesalahan, ya. Itu saja materi dari Ibu pada pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.